Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20. Baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi benar bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Dan alhamdulillah ya, kalau kemarin-kemarin kita tahu para pengamat, para relawan yang bicara, sekarang tokoh-tokoh yang bertarungnya sudah bicara dan mereka sudah menyampaikan data yang mereka miliki sendiri, sehingga berkesimpulan bahwa Pilpres 2024 ini sebenarnya 2 putaran. Pilpres 2024 ini ternyata 2 putaran karena tidak ada yang mencapai 50%. Nah, sekarang di Sirekap kok ada 58%, kan Sirekapnya juga ngaco. Kita akan coba saksikan. Ini ada sebuah pernyataan dari Hasto tentang data yang mereka miliki itu sebenarnya 2 putaran. Kalau 2 putaran kubu mana yang masuk? 0102 atau 0103? Bisa jadi kan? Kita lihat videonya ya. Nah, ini kita akan coba dengarkan apa yang Pak Hasto sampaikan. Mas Hasto, izin Mas, yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim tertentu. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan ini satu kesatuan. Mas, kemarin P3 menyatakan soal hak angket belum ada langkah konkret, Mas. Jadi bukti itu bukan hanya dimiliki oleh 01, tapi juga 03. Kan kita tahu bagaimana di 01 itu ada kader-kader militan dari PKS yang punya data lengkap, tentu ditambah juga dengan relawan ya. 03 juga sama. Kita tahu PDIP adalah partai yang bersifat kader ya. Jadi kan kalau di Indonesia ini partai kader itu hanya 2 kan, PKS dan PDIP. Artinya 2 kekuatan besar ini ketika digabungkan maka akan sinergi, akan saling melengkapi. Suara-suara di mana PDIP menjadi basisnya maka pasti dipastikan ya, saksinya sangat kuat. Begitu juga sama. Di mana wilayah-wilayah yang PKS menang, di situ dipastikan Bahkan bukan hanya yang menang, yang tidak menang pun saksinya kan tetap ada gitu.
Jadi ini luar biasa. Ada kekuatan besar yang mengatur KPU, bahkan KPU sendiri tidak tahu ada perubahan. Ini kan persis PSI gitu. Yang kemarin saksinya PSI sendiri kaget. Loh kok suara dari 2.000 jadi 17.000. Ini gimana ceritanya, yang ngomongnya saksi saksi PSI gitu. Jadi memang ada kekuatan besar yang memainkan. Bahkan orang KPU-nya sendiri tidak tahu. Bahkan orang PSI-nya sendiri tidak tahu. Kalau putaran 2 terjadi, 02 bisa dikalahkan. Oh, siapapun itu ya? Siapapun itu. Pertama adalah kita akan melihat ada kemungkinan Pak Ganjar dan Pak Anies bersatu. Lalu yang kedua dari kalangan civil society. Kalau putaran 2 terjadi, siapapun itu yang berhadapan dengan Prabowo, kita para civil society ini all out untuk gaspol gaspol untuk tidak akan membiarkan orang yang kita anggap sebagai pelanggar hukum, pelanggar etika, pelanggar hak asasi manusia, orang yang jelas-jelas menunjukkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan di depan mata kita, itu menjadi penguasa presiden. Jadi kita akan all out untuk memenangkan itu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang masih di pihak kubu nomor 1, nomor 3 akan bersatu untuk melawan itu. Jadi konsolidasinya akan lebih kuat, akan lebih mudah dilakukan. Dan ini menjadi sebuah dasar ya, bahwa Pilpres ini sebenarnya 2 putaran. Tinggal bagaimana kita kemudian mendorong, mendesak mereka-mereka yang ada di KPU, Bawaslu, MK nanti untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa Anda digaji oleh rakyat, bahwa Anda diberi amanah sejatinya oleh rakyat, bahwa makan Anda, istri, suami Anda, anak-anak Anda itu disuapi dengan uang rakyat. Maka Anda harus berpihak pada kepentingan rakyat. Itu yang harus kita dorong, itu yang harus kita dukung terus-menerus dari berbagai sisi. Dan apa yang diharapkan, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, nah ini kan 03, yang 01-nya Anies Baswedan yang akan bicara langsung ini terkait dengan hak angket dan peristiwa yang sebenarnya ini 2 putaran tapi seolah-olah dibuat menjadi 1 putaran dengan kecurangan yang terjadi di mana-mana, indikasinya semakin sangat-sangat kuat ya. Ini sekaligus pesan menyambut Ramadan ya. Nanti diumumkan ya, Ustaz. Akan diumumkan ya. Tapi yang jelas kita akan menunggu sampai 20 Maret sambil kita juga melakukan penghitungan. Iya. Kita juga melakukan penghitungan. Cuman kita memang tidak woro-woro dulu sekarang ini. Iya. Relax aja dulu. Nggak usah. Wah. Iya. Ujungnya nggak enak kita. Kurang bagus itu nanti. Iya. Jadi sampaikan kepada kita bahwa semuanya pada fase ini ikuti proses, jaga semangat, bantu dorong angket. Kemudian semua proses yang terjadi di dalam ini hari-hari pleno nih. Jakarta sore tadi pleno. Di semua wilayah pleno, pantau pleno-pleno itu. Perhatikan, jadi rakyat itu terlibat. Nah nanti sesudah 20 baru nanti kita putuskan. Nah, seperti apa langkah ke depan. Tapi yang pasti kita tidak akan mendiamkan semua tindakan kecurangan yang tidak berkeadilan. Tidak akan didiamkan. Akan diamkan. Dan kita akan mengerjakannya dengan cara yang terhormat. Kita tidak, dari awal saya katakan, saya tidak mau gegabah. Kenapa? Supaya statement yang kita sampaikan itu punya dasar fakta. Supaya apa? Yang mendengar percaya. Percaya, kita dasar fakta. Jadi tidak mau dari awal bilang A, B, C, enggak. Tunggu fakta. Fakta. Itu juga saya katakan tadi. Kita akan siapkan semuanya. Nanti kita akan tunjukkan pada publik. Tapi yang pasti bahwa kita tidak akan mendiamkan praktek-praktek kecurangan melewat tak ditantang. Semangat ya. Jadi kubu 01 tetap semangat mengumpulkan data-data, bukti-bukti kerja keras. Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Jadi semuanya tetap semangat ya. Betul, dan saya bilang kita ini demokrat sejati. Demokrat sejati itu artinya menghargai proses. Dan kita akan menghormati hasil. Dan hasil itu harus hasil yang
Jujur. Benar. Apakah sampai di sini ataukah ada agenda yang ingin Pak Anies beritahukan? Kita mau tuntaskan proses ini. Kita akan perjuangkan termasuk perubahan di dalam pengelolaan atau pelaksanaan pemilu dan negara dan pemilu. Karena pengelolaan pemilunya kan oleh KPU. Yang kedua adalah peran pemerintah dalam mendukung kegiatan pemilu. Kan peran pemerintah itu mendukung kegiatan pemilu, bukan mendukung peserta pemilu. Ya, yang didukung adalah kegiatan pemilunya, bukan peserta pemilu. Ini harus ditegaskan. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan merasakan Indonesia lebih baik. Jadi kami akan konsentrasi situ, tapi saya tegaskan pada semua bahwa saya, apapun hasilnya, kita akan terus berjuang di dalam jalur perubahan. Nah akan geser. Jadi apapun hasilnya. Dan nanti bila ternyata hasilnya kita harus masuk ke putaran kedua, bismillah kita jalanin. Dan bila di situ ada problem-problem, maka kita akan laporkan kepada yang seharusnya. Jadi semua yang kita kerjakan adalah dalam rangka membuat Indonesia lebih baik. Dengan cara yang konstitusional, dengan proses yang transparan, dan dengan begitu nanti kita bisa mendorong perubahan yang sesungguhnya. Tapi Pak Anies, agenda-agenda perubahan kan juga menghadapi hambatan nih di depan mata nih. Ya berbagai macam manuver-manuver politik yang bisa saja memecah ini. Termasuk ini menjadi kerisauan bersama. Ada yang sempat tanya ke saya, Pak Anies kalau ditawarin jadi menteri mau nggak? Gitu. Ada yang nanya gitu. Lihat tuh Pak Anies tuh, lihat tuh. Kalau yang dulu 2019 kan timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu. Timbul dan tenggelam bersama rakyat, kemudian ternyata emang jadi menteri, maksud gitu ya. Sorry ya. Gini, memangnya pilpresnya udah selesai? Belum. Gimana kalau kita yang nawarin, Ustaz? Good. Gimana kalau kita yang nawarin? Nah, ini bagus. Mantap. Terus, ini. Ya, yang kedua, ya mungkin yang mau itu karena belum pernah, Ustaz. Belum pernah ngalamin gitu ya. Kalau udah ya udahlah. Kalau udah mah udah ya. Udah tahu lah. Gitu. Udah tahu ya. Tapi menurut saya gini, ini semua sedang dalam proses. Karena sedang dalam proses, jangan kita mendahului. Iya. Dengan mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang disampaikan oleh sebagian orang, termasuk pembentuk opini. Terutama apa? Terutama menyangkut penyelenggaraannya.